Pemirsa, jadi apa saja kesepakatan yang mungkin bisa disepakati oleh China dan juga Amerika Serikat pasca pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi? Kita akan bahas pagi ini bersama pengamat hubungan internasional Teuku Reza Syah, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Reza, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, salam dari Presiden University. Baik Pak Reza, salah satu yang kemudian jadi sorotan dalam pertemuan antara Presiden Xi dan juga Presiden Donald Trump itu adalah soal kesepakatan Taiwan yang bisa jadi deal breaker atau malah bisa memicu ada konflik baru atau mungkin semakin jauh dari kata kesepakatan di dalam hubungan Amerika Serikat dan juga China. Pandangan Anda setelah pertemuan kemarin, bagaimana nasib Taiwan? Pertemuan ini sangat penting ya, bukan hanya bagi kedua negara tapi juga bagi dunia. Karena mereka berbicara tentang hubungan bilateral, hubungan regional, dan juga hubungan global. Dan items dari dialog mereka itu adalah geostrategi, geoekonomi, dan geososial budaya. Jika berbicara soal Taiwan, patut diakui Taiwan merupakan titik didih dalam hubungan Amerika Serikat dan China. Karena untuk itu Amerika Serikat hendaknya sangat berhati-hati menangani hal ini. Bagi China, penyatuan Taiwan ke dalam China itu merupakan sesuatu hal yang tidak perlu dipersoalkan lagi karena cepat atau lambat itu akan terjadi. Bahkan China mengatakan kami siap dengan dua skenario, skenario perang maupun skenario damai. Saat ini yang sedang berlaku adalah skenario damai di mana ketergantungan Taiwan atas China itu semakin besar. Tapi tentunya Amerika Serikat juga berpikir keadaan ini kan berawal dari persaingan di masa lalu antara antara komunis melawan nasionalis, Gun Zandang maupun lawan Kuomintang. Dan pada saat itu Amerika Serikat berpihak kepada kaum nasionalis dan sampai kaum nasionalis tersebut pindah ke Formosa. Dan dalam perjalanannya memang Taiwan mendapatkan berbagai dukungan luar biasa dari Amerika Serikat, persis seperti Amerika lakukan terhadap Uni Eropa dengan nama misalnya Wirtschaftswunder atau Economic Miracle, tapi buat Taiwan versi lain. Jadi intinya dalam waktu singkat Taiwan itu disiapkan untuk maju dan menjadi kekuatan anti komunisme di Asia Timur. Dan memang dalam kenyataannya selanjutnya memang Taiwan itu terintegrasi dalam hubungan pertahanan antara Amerika Serikat dengan Taiwan, kemudian Amerika Serikat Jepang, kemudian Amerika Serikat Korea Selatan. Dan untuk itu memang disinilah peranan Taiwan. Dan saat ini kedudukan Taiwan itu sangat penting bagi dunia karena lebih dari 75% ekspor chips dunia itu berasal dari Taiwan dan ini tidak tergantikan. Dan tampaknya Taiwan sudah belajar dari perang Iran di mana suatu serangan itu dapat dinetralisir kalau negara tersebut mampu menjalin koalisi dengan negara-negara sekitarnya. Dan untuk itu saya berpikir bahwa Taiwan itu akan dipertahankan mati-matian oleh Amerika Serikat dan juga oleh sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, terutama sekali China, terutama sekali Korea Selatan dan Jepang. Jadi memang patut diakui Taiwan merupakan titik didih. Titik didih bukan hanya bagi Amerika Serikat, tapi juga titik didih bagi Indonesia. Karena saat ini terdapat sekitar 400.000 penduduk Indonesia yang bekerja di Taiwan dan mereka tampaknya sangat berbahagia berada di sana, gaji tepat waktu, tidak ada pelanggaran HAM, dan mereka diperlakukan dengan sangat baik di rumah-rumah mereka sendiri, di tempat kediaman mereka. Dan untuk itu saya pikir bila terjadi sesuatu itu akan menjadi bencana yang sangat besar bagi Indonesia karena akan menyangkut pemulangan TKI dalam jumlah yang luar biasa, lebih dari 400.000 ke Indonesia, dan untuk itu kita harus menyikapinya dengan sungguh-sungguh. Baik, Pak Reza, pertemuan ini terjadi pertengahan bulan Mei, tapi bicara soal Taiwan, di awal tahun ini, sekitar bulan Januari, Presiden Donald Trump kemudian menyetujui ada penundaan soal arms sales ke Taiwan yang nilainya bahkan sampai 13 miliar US dollar. Dengan penundaan tersebut, bagaimana analisanya? Penundaan itu sangat berarti bagi Taiwan ya, karena akan menyangkut aspek-aspek pelatihan, aspek-aspek penyiapan dan juga penyiapan skenario. Karena seperti kita ketahui, latihan militer Cina di perairan di sekitar Taiwan itu sudah semakin sering. Bahkan di Taiwan ada 1 minggu penuh dengan latihan perang untuk menyikapi hal ini.
Dan Taiwan sangat terpukul dengan berjalannya konflik di Timur Tengah karena banyak persenjataan strategis yang diambil dari Taiwan untuk dibawa ke Timur Tengah, juga dari Korea dan Jepang dibawa ke Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Amerika Serikat untuk berperang dalam jangka panjang itu sangat terbatas. Dan disinilah Taiwan sangat berkecil hati kalau ke depannya Amerika Serikat membangun hubungan yang lebih mesra dengan Beijing, dan untuk itu mengkhawatirkan Taiwan karena pernah kejadian di masa lalu di mana mendadak Amerika Serikat datang ke China dan mengagetkan Jepang sehingga tercipta suatu istilah namanya Nixon Shoku. Dan untuk itu saya pikir Taiwan merupakan negara yang sangat terpengaruh dari kunjungan ini dan sangat berharap bahwa walaupun nanti hubungan Amerika Serikat dengan China dimensinya bukan lagi perang, bukan lagi ketegangan, tapi cooperation dan competition, dan mengurangi konflik. Dan tentunya Taiwan juga berharap agar dukungan diplomatik Amerika Serikat, dukungan militer Amerika Serikat kepada Taiwan itu tetap berjalan lurus. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi, Pak Reza. Dialog pagi ini akan membahas juga soal. Sementara itu pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan signifikan. Meningkatnya permintaan masyarakat untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang membuat harga sapi dan kambing ikut naik. Suasana Pasar Hewan Sibreh Aceh Besar mulai ramai datangi masyarakat yang mencari hewan kurban menjelang Idul Adha. Tugas Pasar Hewan Sibreh mengatakan penjualan hewan kurban saat ini meningkat hingga 90% dibandingkan dengan hari biasa. Meningkatnya permintaan tersebut berdampak pada kenaikan harga hewan ternak. Untuk sapi pemirsa, harga mengalami kenaikan sekitar 2 hingga 3 juta rupiah per ekornya, tergantung pada ukuran dan juga kualitas sapi. Sementara untuk kambing, harga juga mengalami kenaikan sekitar 50% bila dibandingkan dengan hari normal. Terus kemudian soal penjualan, tren penjualannya juga sudah kita nggak sempat sebetulnya poinnya itu aja. Kalau datang katanya perkiraan mininya lah secara umum. Semenjak menjelang Idul Adha, penjualan sapi kurban meningkat 90% dari hari biasanya. Karena banyak pedagang-pedagang dari luar Aceh itu mau mencari sapi untuk kurban. Gitu. Berarti sebelumnya kalau di hari-hari biasa itu bisa laku berapa di pasar hewan? Kalau hari biasa sekitar 15 juta, kalau hari kurban menjelang 18 ataupun 20 juta. Bagaimana ke depannya dan apa dampaknya pada konflik di Timur Tengah, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat mengadakan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat menyatakan keyakinannya akan masa depan hubungan Amerika Serikat dan China yang cerah di masa depan. Dalam pidato pembukaan pembicaraan dengan Presiden Xi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya dengan Xi sudah lama saling kenal. Donald Trump juga menambahkan hubungan Amerika Serikat dan China sudah berlangsung lama, saling membantu pada saat krisis dan saling menghormati. Donald Trump meyakini hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki masa depan yang fantastis. Donald Trump berada di Tiongkok dari hari Rabu sampai hari Jumat atas undangan Presiden Xi Jinping. Ini merupakan kunjungan Presiden Amerika Serikat pertama ke China dalam hampir 9 tahun terakhir setelah kunjungan Donald Trump ke China sebelumnya pada November 2017 silam. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. Presiden Xi Jinping memperkirakan tahun 2026 akan jadi tahun bersejarah dan penting bagi hubungan China dan Amerika Serikat.
尊敬的特朗普总统先生，很高兴啊，同你在北京见面。这是你时隔9年再次访华，我们的会面现在可以说是举世瞩目。当前100年变局加速演进，国际形势是变乱交织，世界走到新的十字路口。中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱，开创大国关系的新范式？能不能携手应对全球挑战，为世界注入更多的稳定性？能不能着眼两国人民的福祉和人类前途命运，共同开创两国关系的美好未来？这些可以说是历史之问、世界之问、人民之问。 Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Di momen libur panjang kawasan Puncak Bogor mulai dipadati oleh para wisatawan. Terlihat sejumlah kendaraan dengan plat Jabodetabek sudah mengantri menuju Puncak Bogor. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh jurnalis Metro TV, ada Randi Alvaras. Selamat pagi Randi, bagaimana pantauan terkini kepadatan lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor? Ya, Andro, selamat pagi. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Gadok Bogor untuk memantau situasi terkini dari lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor. Yang mana pada pagi hari ini situasinya masih cenderung normal. Kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ataupun juga dari arah sebaliknya dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta ini masih bisa melaju dengan kecepatan rata-rata normal dan kami tidak melihat adanya penumpukan kendaraan yang begitu berarti. Memang kalau dari pantauan kami ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya dari arah Jabodetabek menuju ke arah Puncak. Hal ini terlihat dari exit tol Ciawi sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan plat B yang hendak untuk pergi ke kawasan Puncak Bogor. Mengingat ini masih merupakan hari libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih, sehingga masih banyak masyarakat yang berasal dari Jabodetabek yang hendak untuk menghabiskan masa libur mereka dengan berkunjung ke kawasan Puncak bersama dengan keluarga, rekan atau juga dengan teman-teman mereka. Mengingat memang Puncak menjadi destinasi wisata yang paling favorit bagi warga Jabodetabek dikarenakan ada sejumlah wisata yang bisa mereka kunjungi selama libur panjang ini. Dan memang meski begitu memang belum ada kepadatan yang begitu berarti sehingga pihak kepolisian masih belum menerapkan skema rekayasa lalu lintas di pagi hari ini. Meski begitu pihak kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan secara situasional, baik itu rekayasa one way ataupun juga rekayasa ganjil genap. Kalau di hari kemarin ini pada pukul 8 sudah diterapkan skema rekayasa one way, namun di pagi hari ini sekitar pukul 9 masih belum diterapkan skema rekayasa lalu lintas one way karena akan diterapkan secara situasional. Dan bagi Anda yang akan berangkat menuju ke arah Puncak, diimbau untuk tetap berhati-hati, memastikan kondisi Anda dan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sehingga Anda bisa sampai di tujuan dengan selamat. Demikian Andro, balik Anda di studio. Baik, terima kasih Randi Alvaras melaporkan langsung dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Demikian pemirsa, Headline News kali ini. Headline News selanjutnya akan kembali hadir 1 jam mendatang. Kita akan bahas pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh presidensi tadi dengan pengamat hubungan internasional Teguh Reza Syah masih tersambung bersama kami. Pak Reza, ini tadi sempat disampaikan oleh presidensi soal how to overcome the Thucydides trap. Dan ini baru disampaikan kemarin kepada Presiden Donald Trump. Sedikit berbeda kalau kita flashback 2015 lalu pada saat masa Henry Kissinger yang mengatakan there is no such a thing. Tidak ada yang disebut dengan Thucydides trap. Menurut Anda, cara kita mau memahami hal ini yang disampaikan kemarin oleh presidensi bagaimana? Memang kalau Cina berbicara, kita harus melihatnya hati-hati ya. Karena kita bisa melihatnya dari konsepsi yin dan juga dari konsepsi yang. Untuk itu hendaknya kita juga sadar bahwa saat ini posisi China itu sudah berbeda daripada saat China bertemu dengan Amerika Serikat 9 tahun silam pada awal pemerintahan dari Donald Trump. Saat ini China sudah berada pada posisi lain. China sudah berada pada posisi
kedamaian menuju status tertinggi di dunia. Misalnya kita dapat saja menggunakan indikator seperti teknologi dan dominasi ekonomi, di mana kalau sudah berbicara tentang itu, maka kuncinya adalah electric vehicles, baterai, dan juga energi terbarukan, dan juga kontrol atas artificial intelligence. China berada di sana. Kemudian juga secara manajemen kita sudah melihat bahwa China sudah memiliki yang namanya standar-standar internasional baru, namanya Global Governance Initiative, dan juga China Standard 2035. Kemudian China memiliki kepemimpinan di Global South dan multilateralism, tidak terhitung kerjasama multipolar yang dipimpin oleh China, dan juga China banyak mengelola kerjasama global dengan nama Belt and Road Initiative. Kemudian juga China saat ini ratingnya sedang naik di dunia. Kalau sebelumnya kita masih berbicara soal 30%, tapi Gallup Poll menyebut rating China sudah bergerak dari 40% ke 50%. Dalam kondisi seperti ini wajar terjadi yang namanya Thucydides trap, di mana kalau saya bisa sederhanakan, China itu bergerak dari di dunia ini hanya ada dua superpower saat ini ya, di mana kedua negara itu dapat diibaratkan sebagai kalajengking berbisa yang berada di sebuah akuarium besar, di mana pergerakan salah satu bisa mengancam pihak yang lain, dan juga pada saat yang sama pihak lain itu bisa membalas baik langsung maupun tidak langsung. Dan untuk itu Amerika Serikat dan China itu sadar di posisinya berada pada level yang berbeda. Kalau sekarang kalau kita analogikan dalam bahasa Indonesia, China itu bergerak dari pagi menuju sore, sedangkan Amerika Serikat bergerak dari sore menuju malam. Jadi ini adalah suatu kondisi. Dalam kondisi ini memang dimungkinkan sekali terjadinya konflik-konflik bilateral, konflik regional, dan juga konflik global yang langsung tidak langsung ditangani oleh mereka. Dan untuk itulah sangat penting Xi Jinping mengatakan perlunya kerjasama, karena kerjasama dari kedua negara ini adalah baik bagi mereka bersama lain dan juga baik bagi dunia. Di dalam hal ini memang kita bisa nafsirkan Thucydides trap itu mungkin saja terjadi, di pada saat yang sama Thucydides trap itu mungkin juga dihindarkan. Kata kunci Thucydides memang sangat populer pada Pilpres beberapa bulan silam. Presiden Prabowo Subianto juga menggunakan kata kunci ini ya. Tapi bagi Indonesia maksudnya adalah perlu kehati-hatian dalam memelihara hubungan dengan China dan juga Amerika Serikat. Terima kasih. Dan kemudian kalau kita lihat dari pertemuan kemarin lebih banyak membahas soal isu kerjasama di bidang ekonomi, di bidang bisnis. Ada sekitar 20 top billionaire Amerika Serikat yang kemudian ikut di sana. Ini dampaknya Pak Reza pada konflik di Timur Tengah saat ini, khususnya di Iran. Bagaimana Pak Reza? Baik, kehadiran 20 top leaders itu menunjukkan komitmen Amerika Serikat untuk bekerja secara tuntas. Jadi keputusan itu bisa dibuat secara langsung oleh para top leaders tersebut. Namun kembali dalam konteks hubungan Amerika Serikat, Iran, dan juga Amerika Serikat dan Iran, saya pikir China memahami kerisauan Amerika Serikat atas Iran, dan China akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh karena kerisauan Amerika Serikat ini berdampak pada kelangsungan ekspor minyak dari wilayah Hormuz itu ke China, di mana sebelumnya China melihat bahwa Amerika Serikat ini punya potensi mempersulit masuknya ekspor minyak dari Iran ke China dan juga dari Venezuela ke China. Juga China memahami tingginya potensi Amerika Serikat merusak lingkungan internasional, dan juga ini mau nggak mau akan berdampak juga kepada China. Dan untuk itu China akan banyak mendengar, dan China akan menyimak, China akan menulis, tapi China tidak akan menjadi juru bicara Amerika Serikat untuk Iran. Karena peradaban China itu adalah sangat tinggi. Dalam pandangan China, kami ini berada di pusat dunia. Siapapun negara itu, termasuk Amerika Serikat, Anda yang harusnya sowan kepada kami, dan sudah Amerika Serikat lakukan. Dan untuk itu China mengatakan, dalam posisi saya sebagai posisi tengah di dunia, maka negara-negara lain itu hendaknya mengikuti saran saya dan menjalankan saran saya. Jadi kalaupun Amerika Serikat banyak bicara, tentunya Beijing akan mendengar dengan sangat hati-hati, karena beberapa minggu silam delegasi tingkat tinggi Iran juga sudah berkunjung kepada China, dan dengan demikian China memahami posisi Iran secara lebih mendalam. Misalnya China memahami bahwa Iran itu menghendaki tidak adanya konflik di semua front.
dengan Amerika Serikat, terutama sekali di Lebanon. Kemudian Iran mendesak bahwa kalau ada dialog antara kami dengan Amerika Serikat, kelak itu maka sanksi-sanksi atas Iran hendaknya diakhiri. Kemudian aset-aset Iran itu dikembalikan. Kemudian juga kompensasi atas kerusakan yang terjadi sejak tanggal 28 Februari kemarin. Kemudian juga blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dan perairan Arabian Sea itu hendaknya ditiadakan lagi. Jadi China berada pada posisi yang sangat strategis sekarang. Jadi dalam posisi strategis tersebut, China mengerti posisi Iran dan juga mengerti posisi Amerika Serikat yang terkini. Jadi kalau misalnya dunia masih berbicara tentang 14 point proposal Amerika Serikat, maka China sangat mengerti apa yang dimaksud Amerika Serikat dengan istilah moratorium, kemudian no nuclear weapon, kemudian Strait Hormuz, sanction relief, verification. China mengerti sekali, dan juga China mengerti batas waktu yang Amerika katakan yang 30 hari tersebut dan dampaknya terhadap dunia. Karena itulah China akan menggunakan kebesaran hatinya untuk berhubungan dengan Taiwan, tidak dalam konteks menjadi juru bicara Amerika Serikat untuk Iran, tapi akan menjadi negara yang mengerti hukum internasional, negara yang mengerti prinsip-prinsip kedaulatan, negara yang mengerti prinsip-prinsip terselesaikannya konflik global secara damai. Dalam konteks inilah tampaknya Iran akan berbicara China akan berbicara dengan Iran, namun dalam bahasa kunci seperti akan menggunakan kata-kata seperti Non-Proliferation Treaty, akan berbicara tentang International Atomic Energy Agency, kemudian juga berbicara tentang bagaimana pengukuran dari uranium yang diperkaya tersebut, tapi harus secara rinci oleh International Atomic Energy Agency, karena China mengerti sekali kalau perundingan ini sampai gagal, maka Amerika Serikat diperkirakan akan melakukan sledgehammer operation, yakni suatu perang yang akan melibatkan serangan dari laut, udara, dan juga dari darat atas wilayah-wilayah strategis di Iran. Maka kalau hal ini terjadi, maka juga tidak baik bagi Iran, tidak baik bagi Timur Tengah, dan juga tidak baik bagi China, dan juga tidak baik bagi dunia. Karena itu China akan menggunakan ketokohannya secara sangat hati-hati atas Iran, sehingga Iran melakukan suatu perubahan, tapi perubahan itu terjadi karena kemauannya sendiri, bukan karena tekanan dari Amerika Serikat. Oke, Pak Reza, Anda mengatakan kalau dalam negosiasi kemarin, dalam pertemuan bilateral kemarin, China punya posisi strategis, kemudian berhadapan dengan Amerika Serikat yang tentu kita semua menyebut kalau Amerika Serikat adalah adidaya, one of the superpower. Nah, sekarang dengan konteks seperti ini, apakah ke depannya Selat Hormuz ini bisa dibuka atau akan semakin berbelit-belit konfliknya di sana? Singkat saja, Pak Reza. Selat Hormuz mungkin dibuka, tapi dengan tetap menghargai ketokohan Iran, menghargai prinsip-prinsip kedaulatan Iran, karena Iran berdaulat di darat dan juga memiliki hak istimewa di Selat Hormuz, dan ini didukung oleh United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadi kalaupun negara-negara luar ingin juga berperan di luar, maka peran tersebut tetap menempatkan Iran sebagai negara yang diutamakan, karena Iran menolak adanya kombinasi berbagai negara yang berpotensi menyerang Iran di kelak kemudian hari. Baik, jadi itu analisa dari Pak Reza soal nanti bagaimana potensi kedepannya terkait dengan Selat Hormuz, dan pertemuan nanti akan menciptakan kesepakatan positif mudah-mudahan. Terima kasih Pak Teguh Reza Shah sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV kali ini. Akhir kata saya Valencia Melvinsi, berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sementara itu pemirsa, lebih dari 400 jemaah kloter 28 diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta dari Asrama Haji Pondok Gede. Salah satu jemaah lansia yang menggunakan kursi roda lega karena akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu selama 13 tahun. Untuk mengetahui lebih lengkapnya berikut liputan jurnalis Metro TV, ada Rona Marina dan juru kamera Alan Indra untuk Anda. Ya pemirsa, kloter 28 di Asrama Haji Pondok Gede akan segera diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya akan terbang menuju ke Arab Saudi sekitar tengah malam begitu ya. Nah, dan ini adalah proses dari para jemaah yang akan segera menaiki bus. Nah, saat ini kita tanya-tanya ya sama salah seorang jemaah di sini yang sudah menunggu begitu ya. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Emi. Ya, Bu Emi, izin ini untuk usianya berapa Bu? Sekarang 75.
Berarti ini alasan karena ini ya Bu ya, sudah lansia jadi menggunakan kursi roda? 13 tahun aku daftarnya. Udah lama. Sudah menunggu cukup lama ya Bu. Nah ini pengalamannya gimana Bu perasaannya ketika berangkat? Banget. Senang banget. Nah ini berangkat sendiri Bu atau dengan? Saya berangkat sendiri. Terus mungkin ada mau pesan-kesan yang mau disampaikan nggak Bu ketika mau berangkat ini? Pokoknya saya mau cari kesembuhan, sehat. Itu aja kok yang penting sih. Lega ya Bu ya, bisa akhirnya istitoahnya. Cita-cita kita kan gitu untuk bisa naik haji. Berarti ini nanti di sana sekitar sebulan lebih ya Bu ya? 40 hari kan? Iya. Nah ini Ibu berarti sama rekan-rekan yang lain udah kenalan belum Bu? Udah, kita rombongan dari Mabes TNI. Nah Ibu mungkin ada pengalaman yang tadi waktu nginep di sini ada cerita menarik nggak Bu? Bagus kok, pelayanannya semua bagus kok di sini. Bener, untuk apalagi untuk lansia. Wah benar-benar diperhatiin banget. Bu, dengan adanya kartu nusuk yang tahun ini diberikannya di asrama haji dibandingin tahun lalu kan di Arab Saudi ya Bu, ini gimana Bu? Lebih enakan di sini. Jadi kita nggak bingung lagi. Seperti saya kan udah lansia kan nggak ngerti kayak gitu-gituan. Berarti nanti di sana juga akan ditemani ya Bu ya tentu saja? Ya pastilah. Oke baik kalau gitu hati-hati di jalan ya Bu ya. Insya Allah jadi haji yang mabrur ya Bu ya. Amin. Iya sehat-sehat selalu Bu ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, nah itu adalah salah satu wawancara kami dengan seorang jemaah ya yang siap akan berangkat ke Arab Saudi. Salah satu jemaah yang memiliki sakit namun ternyata masih bisa untuk berangkat haji dan tentu saja dikawal oleh para petugas hajinya masing-masing. Dari Jakarta, Ronald Marina, Alan Indra, Metro TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dengan informasi memasuki hari pertama libur panjang atau long weekend. Kenaikan Yesus Kristus, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat kembali padat. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas sistem one way untuk mengurai kepadatan kendaraan. Peningkatan volume kendaraan menuju kawasan wisata Puncak terjadi sejak Kamis hari kemarin, pemirsa. Kepadatan kendaraan terus bertambah hingga Kamis malam kemarin. Polisi menyebut bahwa jumlah kendaraan meningkat hingga 18% dibandingkan dengan akhir pekan biasa. Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas melakukan rekayasa lalu lintas sistem one way secara bertahap. Pada pukul 8 pagi hingga 12 siang, sistem one way diberlakukan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak. Selanjutnya petugas melakukan one way dari arah Puncak menuju Jakarta mulai pukul 1 siang hingga 4 sore. Masuki malam hari, kendaraan dari dua arah dapat melintas secara normal. Polisi menyatakan rekayasa lalu lintas dapat kembali diberlakukan secara situasional menyesuaikan kondisi kepadatan kendaraan. Sementara itu pemirsa, kepadatan kendaraan juga terjadi di kawasan Braga dan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain akibat banyaknya wisatawan dari luar kota, kepadatan juga dipicu keinginan warga untuk jalan-jalan mengisi liburan. Seperti inilah pemirsa kepadatan kendaraan yang terlihat di kawasan Braga dan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Hingga Kamis malam, arus lalu lintas makin padat karena kendaraan yang melintas, yakni kendaraan para wisatawan terus berdatangan. Kepadatan volume arus lalu lintas juga terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung seperti Jalan Paster, Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi, Dago, dan juga Jalan Cihampelas. Diperkirakan jumlah wisatawan dan volume kendaraan akan terus meningkat hingga hari Minggu mendatang. Pemirsa, Museum Sains dan Teknologi Shenzhen di Provinsi Guangdong, China mencatatkan prestasi gemilang pada tahun pertama pembukanya. Tidak hanya mampu menyedot 4 juta para pengunjung, museum ini juga dinobatkan sebagai salah satu museum terindah di dunia oleh UNESCO berkat pendekatan edukasi interaktifnya. Baru setahun beroperasi, Museum Sains dan Teknologi Shenzhen telah menjadi magnet baru bagi pelajar dan wisatawan. Setiap harinya, ribuan orang memadati area museum untuk mencoba langsung berbagai teknologi masa depan. Salah satu yang paling diminati adalah robot pemain pingpong berbasis kecerdasan buatan atau AI yang mampu menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan lawannya.
Lain halnya di Aula Industri Pintar, para pengunjung bahkan bisa mencoba balap mobil yang dikendalikan oleh gelombang otak atau teknologi elektroensefalogram atau EEG. Sekitar 80% dari 950 koleksi di sini bersifat interaktif, mulai dari simulasi kapsul ruang angkasa hingga antarmuka otak komputer. 科幻照进现实，这些东西跟我们学校里学的也不一样。就比如说这是脑力控制的东西，我们也从来没有见过，所以我觉得是一个全新，然后呢是个非常有意义的体验。 Berbeda dengan museum tradisional, tempat ini secara dinamis memperbaharui koleksinya mengikuti perkembangan industri. Pada hari libur, jumlah pengunjung bisa melonjak hingga 30.000 orang per hari, termasuk peningkatan signifikan pada wisatawan mancanegara sejak awal tahun 2026. 我们在原来科技馆的基本功能的基础上，更大胆地迈出了新的一步。我们跟科创企业有大量的链接，所以源源不断的新的技术、新的成果、新的产品、新的理念都会涌到科技馆来。我们跟科幻和文博行业有一些密切的互动，使得科技和文化、科技和艺术能够融合起来，跟各方面的行业进行各种灵活的合作方式。这种合作一下子打开了整个科技馆的无限的可能性。 Museum ini tidak hanya menjadi tempat pameran, tetapi juga ekosistem yang menghubungkan pemerintah, lembaga riset, dan investor. Dengan memadukan teknologi, seni, dan budaya, Museum Shenzhen membuka kemungkinan tanpa batas bagi masa depan edukasi sains global.